Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, pertama-tama kita harus mengetahui pengantar dan tujuan KKN ini dilakukan. Mencuci tangan dengan baik dan benar merupakan salah satu upaya dalam pencegahan terpaparnya virus COVID-19. Sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar kepada ibu-ibu PKK RT 04 Kelurahan Sungai Penuh. Metode yang digunakan adalah share video, YouTube, Instagram, dan Twitter. Pembagian masker, ember, dan sabun juga merupakan upaya untuk melindungi masyarakat agar tidak terpapar COVID-19. Kegiatan ini melibatkan 20 orang responden yang akan memberikan respon melalui angket dan wawancara. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum sosialisasi dan edukasi dilakukan, didapatkan hanya 30 orang saja yang mengetahui bahwa mencuci tangan yang baik dan benar ialah menggunakan air mengalir dan sabun. Sedangkan untuk pengetahuan mengenai penting atau tidaknya mencuci tangan setelah bepergian hanya 20% saja yang berpendapat bahwa mencuci tangan setelah bepergian itu sangat penting. Dan hanya 35% yang berpendapat bahwa mencuci tangan setelah bepergian itu sangat penting. Serta pada survei dengan pertanyaan cara menggunakan masker yang baik dan benar, didapatkan hanya 20% yang mengetahui cara menggunakan masker yang baik dan benar. Namun setelah dilaksanakannya program kerja KKN daring ini, didapatkan terjadi peningkatan menjadi 70% yang mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sedangkan untuk pertanyaan seberapa pentingkah untuk mencuci tangan setelah bepergian mengenai peningkatan menjadi 50%. Serta pertanyaan mengenai tata cara menggunakan masker juga terjadi peningkatan menjadi 65%. Setelah diadakan KKN daring, 17-20 orang responden dengan persentase 85% telah memahami dan menerapkan sosialisasi dan edukasi yang diberikan melalui kunjungan ke rumah-rumah warga. Respon positif yang diberikan oleh warga sangat beragam. Rata-rata warga memberikan respon sangat memuaskan dengan diadakan KKN daring di Kelurahan Sungai Penuh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Kelurahan Sungai Penuh terletak di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kelurahan ini memiliki 15 RT yang mana setiap RT-nya memiliki jumlah kepala keluarga berkisar antara 20 hingga 40 kepala keluarga untuk satu RT-nya. Sebagian besar penduduk keluarga Sungai Penuh bekerja sebagai pedagang maupun petani. Sebagaimana kebiasaan dan kondisi sosial dan lingkungan Kota Sungai Penuh, Kelurahan Sungai Penuh juga merupakan daerah yang masih sangat kental dengan budaya daerah. Hal yang paling menonjol adalah kebanyakan perayaan-perayaan, khususnya perayaan keagamaan dan juga perayaan adat dan budaya, yang masih sangat kental dan merupakan salah satu sarana yang dapat mengundang banyak orang atau halayak ramai. Kondisi seperti ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah setempat, karena sangat rentan dengan penyebaran virus COVID-19 yang beberapa bulan belakangan ini menimbulkan keresahan bagi semua kalangan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sekali isu-isu yang tak bertanggung jawab berkembang dengan pesatnya yang menjadi masalah penting dalam pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19 di Kota Sungai Penuh pada khususnya. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai virus COVID-19 ini menimbulkan dampak sosial yang sangat besar. Pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 dapat terlaksana apabila semua kalangan masyarakat dan juga pemerintah dapat bekerja sama dengan baik di era new normal ini. COVID-19 ini dapat menyerang tubuh manusia di semua kalangan baik, itu bayi, anak-anak, orang dewasa, bahkan lanjut usia pun dapat terserang oleh virus ini. Jika masyarakat bisa mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, maka hal ini dapat membantu pemutusan mata rantai COVID-19. Namun tidak semua warga 04 Kelurahan Sungai Penuh memahami dengan baik bagaimana cara pencegahan COVID-19
dan cara kebiasaan hidup di era new normal ini. Mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO merupakan hal dasar dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Selain itu, pemakaian masker saat bepergian atau keluar rumah juga dapat melindungi kita agar tidak terpapar cipratan atau air liur orang lain yang tidak kita ketahui apabila ia terpapar virus COVID-19 atau tidak. Namun, sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 belum optimal di beberapa daerah di kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil survei, ternyata banyak kelurahan Sungai Penuh khususnya warga RT 04 belum memahami dengan baik tentang pencegahan COVID-19. Banyak warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah. Para warga khususnya ibu-ibu masih banyak yang pergi ke pasar tanpa mengenakan masker dan juga tidak rutin mencuci tangan setelah bepergian atau setelah memegang benda-benda yang pemakaiannya secara bersama. Banyak dari mereka mengatakan bahwa tidak bisa menggunakan masker saat bepergian keluar rumah dan juga mereka merasa repot saat harus mencuci tangan setiap pulang dari bepergian. Berikut ini adalah cara dan hasil survei sebelum diberikan video dan pamflet mengenai cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dari WHO. Berdasarkan data di atas, 6 orang dari 20 responden atau jika dipresentasikan, maka akan diperoleh 30% yang telah memahami mencuci tangan yang baik dan benar. Berikut ini adalah data hasil survei sebelum diberikan pamflet edukasi mengenai seberapa penting mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Berdasarkan dari data di atas, dapat diketahui bahwa hanya 4 orang dari 20 responden atau hanya sekitar 20% yang menganggap bahwa mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun setelah beraktivitas di luar rumah itu sangat penting. Sedangkan 7 orang atau 35% lainnya memilih pilihan penting untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah beraktivitas di luar rumah. Berikut ini adalah data hasil survei sebelum diberikan pamflet edukasi mengenai cara menggunakan masker yang baik dan benar. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hanya 4 orang dari 20 responden atau hanya sekitar 20% saja yang mengetahui tata cara menggunakan masker yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dari WHO. Sedangkan 11 orang atau 55% lainnya menyatakan jika menggunakan masker yang baik dan benar adalah menutup hidung dan mulut. Selanjutnya yaitu latar belakang dari KKN tematik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diadakan kuliah kerja nyata dengan berbagai macam program kerja yang menyangkut dengan pandemi COVID-19. Dapat membantu masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam pembagian masker, ember dan sabun, serta sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO. Tujuan dari program kerja yang dilaksanakan di RT 4 Kelurahan Sungai Penuh ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara pencegahan COVID-19 dengan mensosialisasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar serta pembagian dan cara-cara pemakaian masker yang baik. Dengan dijalankannya program kerja dari kegiatan kuliah kerja nyata ini, diharapkan pemahaman masyarakat mengenai COVID-19 dan upaya pencegahannya dapat meningkat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak menggunakan masker saat bepergian dan mencuci tangan setiap pulang dari bepergian. Selanjutnya yaitu strategi pencapaian program kerja ini dilakukan melalui 3 tahapan. Sebagaimana terlihat pada gambar yang pertama, tahapan pertama adalah persiapan yang dimulai dengan perizinan dan menganalisis situasi di lapangan. Pada tahapan ini,
Semua informasi mengenai sasaran dan program yang akan dijalankan sudah ditelusuri, termasuk juga pembuatan pamflet dan video serta persiapan dan pembagian masker kepada masyarakat RT 0 Kelurahan Sungai Penuh. Tahap kedua merupakan implementasi program kerja dalam bentuk sosialisasi dan pembagian masker. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman melalui video dan pamflet yang dibagikan melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Twitter. Sosialisasi ini dilakukan selama 7 hari dengan mengirimkan pamflet yang telah dibuat, sedangkan edukasi dilakukan selama 7 hari dengan mengirimkan video kontak yang telah dibuat. Sementara pembagian masker, ember, dan sabun dilakukan dengan membagi langsung ke rumah-rumah warga. Tahapan akhir yaitu mengevaluasi program kerja yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membagikan angket kepada warga terkait sehingga didapatkan data pemahaman warga terkait pencegahan COVID-19, serta cara cuci tangan yang baik dan benar, yang kemudian data tersebut diolah sehingga didapatkan persentase keberhasilan program kerja yang dijalankan. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Bagian A, kajian strategis. Virus corona atau COVID-19 merupakan salah satu virus yang dapat menularkan penyakit yang disebabkan oleh virus baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu. Tangan merupakan salah satu anggota tubuh yang paling sering dan paling banyak menyentuh sesuatu. Tak jarang tangan juga merupakan sumber penyakit yang paling besar di antaranya anggota tubuh yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kuman penyakit dan bakteri banyak hinggap di tangan. Salah satu upaya untuk menjaga kebersihan tangan yaitu dengan rajin mencuci tangan sesering mungkin. Mencuci tangan dengan air dan sabun merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan kotoran dan debu secara mekanis dari permukaan kulit dan secara tak langsung dapat mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit lainnya pada kedua tangan. Alat pelindung diri atau APD merupakan salah satu upaya untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya seperti debu, polusi udara, serta melindungi tubuh dari virus dan bakteri. APD terhadap yang sering digunakan salah satunya berupa masker. Masker merupakan suatu benda yang terbuat dari kain yang berguna sebagai alat untuk melindungi area wajah khususnya bagian hidung dan mulut, yang berfungsi melindungi dari virus atau bakteri yang masuk ke dalam pernapasan. Perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Berbagai macam teknologi telah dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu kegiatan seperti alat komunikasi, alat kesehatan, alat rumah tangga, dan sebagainya. Teknologi digunakan sebagai media, baik itu media pembelajaran maupun media untuk melakukan sosialisasi kepada halayak ramai. Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat beradaptasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Sedangkan edukasi adalah suatu proses kegiatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pola pikir, pengetahuan, serta untuk mengembangkan potensi diri dari masing-masing individu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dari berbagai bidang. Pamflet merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan informasi atau suatu produk tertentu ke masyarakat. Pamflet biasanya berbentuk tulisan dan gambar yang berupa selembar atau tidak dijilid atau dibukukan. Pamflet bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai suatu informasi atau produk. Video sosialisasi dan edukasi merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang memanfaatkan media sosial dan menyampaikan informasinya. Video sosialisasi dan edukasi ini digunakan untuk memberikan edukasi mengenai informasi-informasi ataupun langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Video ini menyajikan gambar dan juga video, sehingga masyarakat dapat dengan mudah meniru langkah ataupun informasi yang diberikan oleh penyaji di dalam video tersebut.
Inovasi pembuatan video dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana tata cara mencuci tangan yang baik dan benar di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ini, maka dimanfaatkan beberapa media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Twitter sebagai wadah dalam penyampaian informasi. Yang selanjutnya yaitu implementasi bagian B pelaksanaan. Pada tahapan ini terdapat 3 tahapan utama yang menjadi indikator bagi keberhasilan program kerja KKN UNP yang akan dilakukan di lokasi KKN. 3 tahapan tersebut adalah tahapan persiapan, implementasi, dan tahapan evaluasi. Selanjutnya yaitu tahap persiapan. Tahap ini merupakan awal dari pelaksanaan program kerja dari kuliah kerja nyata atau KKN, yaitu berupa pengurusan surat izin untuk melaksanakan KKN, survei lokasi sekaligus mewawancarai warga mengenai pemahaman warga terhadap pencegahan COVID-19, yaitu berupa cara cuci tangan yang baik dan benar menggunakan air mengalir dan sabun. Inilah gambar produk berupa pamflet. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung, yang mana nantinya hasil dari wawancara tersebut akan didatai melalui angket online seperti Google Form. Wawancara ini dilakukan selama 2 hari. Tujuan dilaksanakannya evaluasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman serta pengetahuan warga terkait program kerja KKN yang telah dijalankan. Inilah gambar wawancara dengan salah satu ibu-ibu untuk evaluasi. Yang selanjutnya yaitu hasil survei. Hasil survei menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan COVID-19 dengan sosialisasi dan edukasi mengenai tata cara mencuci tangan yang benar, pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun, serta tata cara menggunakan masker yang baik dan benar. Dari 20 orang responden, terdapat 17 orang yang memberikan respon positif dan memahami dengan baik apa yang disosialisasikan. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, diadakan sosialisasi ini terjadi peningkatan yang cukup baik terhadap pengetahuan dan pemahaman warga setempat upaya pencegahan COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Inilah gambar diagram pemahaman warga terhadap upaya pencegahan COVID-19. Yang A sebelum diadakan sosialisasi, yang B setelah diadakan sosialisasi. Selanjutnya, perbandingan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga terhadap upaya pencegahan COVID-19 dapat dilihat pada gambar diagram berikut. Gambar diagram pemahaman warga terhadap pentingnya mencuci tangan, yang A sebelum diadakan sosialisasi, yang B setelah diadakan sosialisasi. Selanjutnya, perbandingan peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga terhadap upaya pencegahan COVID-19, yaitu mengenai tata cara menggunakan masker yang baik dan benar, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang A sebelum melakukan sosialisasi dan yang B sesudah melakukan sosialisasi. Itulah hasil video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.